Masukin ke grup, judulnya tentang kepuasan. Nah, pada saat tentang kepuasan, entah kenapa beberapa hari yang lalu saya dengar khotbah, dan ada satu ayat yang apa namanya yang pengkhotbah itu bacakan, dan terus terngiang-ngiang di telinga saya. Pak Kuku, saya mau share screen, minta co-host. Aduh. Nah, ayat itu ada di dalam Yakobus 1 ayat 14. Nah, ayat itu berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikat dirinya, maka hawa nafsu yang dikandungnya itu akan melahirkan dosa, dan dosa yang telah matang itu menghasilkan kematian. Awalnya saya pikir ayat ini untuk khotbah saya besok, saya kebetulan dijadwal besok, tapi ternyata itu nggak nyambung sama isi khotbah saya. Nah, saya bingung, terus ayat ini buat apa? Ternyata waktu Pak Kuku bilang saya untuk isi ayat mati, saya berpikir, oh ternyata ayat ini untuk hari ini, Bapak Ibu semua. Nah, Yakobus mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikatnya. Ketika Pak Kuku bilang tentang kepuasan, saya jadi kepuasan pikiran tentang keinginan. Kenapa? Karena keinginan manusia itu nggak ada batasnya. Manusia tidak punya manusia daging kita itu tidak akan pernah puas dengan keinginan kita sendiri. Orang akan merasa punya uang 1 juta itu kurang, punya 2 juta kurang, penghasilan 10 juta kurang, penghasilan 100 juta kurang, penghasilan 1 M juga masih kurang, karena dia merasa tidak pernah puas, dia selalu mengingini sesuatu yang lebih terus. Kemudian yang kedua, ketika dia punya keinginan dan keinginan itu tidak terpenuhi, itulah yang menimbulkan hawa nafsu. Dan ketika hawa nafsunya dipikirkan terus-menerus, itulah yang kemungkinan akan menyebabkan dia melakukan perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa jika dia lakukan terus, itulah yang akan membawa kematian kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin bagi kita jarang kita membaca surat Yakobus. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa surat Yakobus ini bertentangan dengan surat-surat Paulus. Enggak, Bapak Ibu semua. Surat Yakobus justru mendukung surat-surat dari Paulus. Tapi Yakobus mengatakan dengan dasarnya bahwa kita ini sudah diselamatkan. Jadi kalau kita membaca surat Yakobus, mindset kita, pemikiran dasar kita yang harus kita tanamkan dulu adalah kita membaca surat Yakobus dari sudut pandang bahwa kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah di dalam Kristus, kita sudah terima anugerah, baru kita membaca surat Yakobus. Nah, dengan kita membaca surat Yakobus, kita bisa jadi tahu, oh ternyata maksud Yakobus itu adalah ketika kita sudah diselamatkan, kita harus tetap memperhatikan kehidupan horizontalnya kita. Nah, jadi yang dimaksudkan kematian di sini adalah bukan kematian masuk neraka, tidak selamat, tidak Bapak Ibu semua. Tapi kematian itu adalah kematian kita secara horizontal. Dosa memang sudah diampuni, tetapi jika kita terus berbuat dosa, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan. Nah, kembali tentang keinginan tidak akan pernah bisa selesai. Keinginan tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Contohnya adalah di dalam Bible kita, dosa pertama kali itu muncul karena keinginan. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 5 dikatakan ini merupakan tipu muslihat dari si jahat.
Dia mengatakan karena Elohim mengetahui pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan jahat. Ini kamu akan menjadi seperti Elohim. Saya kasih garis merah. Kenapa? Karena ini pernyataan yang bodoh dari si jahat. Dia mengatakan kamu akan menjadi seperti Elohim. Padahal ayat sebelumnya dengan jelas mengatakan Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa itu sesuai dengan citranya Tuhan. Jadi bisa dikatakan saat itu Adam dan Hawa itu sudah seperti Elohim. Nah, tapi si jahat ini pintar. Dia menghasut si Hawa, menghasut keinginan si Hawa. Kamu tuh loh, kamu bisa jadi seperti Tuhan. Kamu tuh loh bisa hebat seperti Tuhan. Padahal saat itu dia sudah seperti Tuhan. Dan yang luar biasanya, saya setiap kali membaca firman, itu saya coba membayangkan, Bapak Ibu. Saya coba visualisasikan, saya membayangkan gimana sih keadaan saat itu. Jadi bayangkan, Adam dan Hawa, dia sudah seperti Tuhan, dan dia punya kekuasaan di Taman Eden itu, dia punya segalanya, tapi kenapa masih bisa jatuh ke dalam dosa? Karena di dalam dirinya, di dalam tubuh manusia, itu ada satu hal yang disebut dengan keinginan atau kepuasan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, orang yang sudah punya segalanya, dia yang punya Taman Eden itu, dia penguasa Taman Eden itu, dia yang berhak atas segala sesuatunya, tapi dia tidak merasa puas. Akhirnya datanglah si jahat, kemudian dia menghasut dan dia si jahat ini tahu apa yang Hawa ini inginkan, yaitu dia ingin menjadi seperti Tuhan. Dia ingin menjadi penguasa tunggal atas segalanya. Dan itulah yang akhirnya membuat Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah mungkin itu sama seperti kita, Bapak Ibu semua. Ada satu keinginan, ada satu kepuasan di dalam diri kita yang kita nggak pernah puas. Oh, aku nggak puas hidungku seperti ini. Aku nggak puas aku dilahirkan di keluarga seperti ini. Aku nggak puas ada di dalam kota ini. Aku nggak puas. Aku ingin jadi seperti ini. Aku ingin keluargaku lebih baik lagi. Aku ingin penghasilanku lebih baik lagi. Apakah salah dengan itu semua? Enggak ada yang salah dengan keinginan, dengan kepuasan. Tapi alangkah baiknya nanti di akhir kita akan lihat bagaimana keinginan kita seharusnya. Alangkah baiknya keinginan yang kita ingini itu kita dasari dari firman Tuhan. Ada baiknya ketika kita merasa yang seperti yang Pastor Kuku sempat jelaskan juga tadi di awal-awal, alangkah baiknya jika keinginan kepuasan kita itu kita dasari di dalam firman Tuhan. Ada 3 poin yang mau saya bagikan. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Kita bisa lihat kebutuhan itu bersifat objektif, artinya meningkat, mengikat, dan itu harus dipenuhi, itulah kebutuhan. Kemudian keinginan itu subjektif, keinginan itu berpusat di dalam diri kita. Yang menjadi pusatnya adalah diri kita. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu semua, pusat hidup kita itu adalah Tuhan. Kalau kita keinginan kita semakin besar, maka secara tidak langsung yang menjadi besar adalah diri kita sendiri, bukan Tuhannya. Karena keinginan atau kepuasan itu pasti pusatnya diri kita. Ketika kita merasa, oh aku hebat, aku dilihat orang, aku harus seperti ini. Itulah tidak sejalan dengan firman Tuhan. Nah, kemudian dampak yang diinginkan. Kalau kebutuhan itu bermanfaat bagi kita, nah sedangkan keinginan itu hanya untuk kepuasan diri kita. Seperti saya bilang di awal, kepuasan atau keinginan itu tidak ada batasnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang dijadikan tolak ukur adalah fungsi. Ketika kebutuhan dipenuhi, itu berfungsi untuk kehidupan kita. Nah, sedangkan keinginan itu tolak ukurnya adalah selera. Oh,
Kalau misalnya di dalam dunia fashion, oh hari ini kalau bajunya merah, mungkin sepatunya harus merah. Kalau misalnya sekarang lagi zaman iPhone, misalnya iPhone 13, kita harus pakai iPhone juga. Padahal kebutuhannya ya nggak kayak gitu juga. Saya punya beberapa teman, Bapak Ibu, dia punya iPhone 13 beli 20 juta sekian. Saya tanya, kamu bisa pakai? Nggak tahu, pakainya cuma buat WA, paling cuma buat foto-foto aja katanya kayak gitu. Nah, itulah contoh orang yang beli barang hanya untuk keinginan dirinya sendiri. Nah, balik lagi pertanyaan, kalau punya uang ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang punya uang dan mampu, silahkan Bapak Ibu semua. Tetapi yang jadi masalah adalah punya keinginan besar, tapi kemampuan dirinya itu tidak cukup untuk memenuhi itu semua. Akhirnya dia mengadakan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Itulah yang berbahaya, Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, kepuasan itu dari dalam. Keinginan atau kepuasan itu sebenarnya timbulnya dari dalam, Bapak Ibu. Saya ambil contoh di dalam 1 Timotius 6 ayat 6, tetapi ibadah yang disertai rasa puas itu merupakan keuntungan yang besar. Kita tahu Bapak Ibu semua, ibadah yang sebenarnya dalam konteks ini pun Rasul Paulus sedang mengingatkan Timotius untuk ibadah yang sesungguhnya. Tetapi saya coba membayangkan, saya coba bagi dua. Ibadah yang sesungguhnya adalah sebenarnya bagi saya pribadi itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Paulus juga mencatat di dalam Roma 12, mempersembahkan tubuh kita itu kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu usahakan dengan rasa puas atau mungkin dengan rasa syukur. Jadi apa yang ada pada kita, apa yang kita peroleh, apa yang kita kerjakan, apapun kondisi kita, ketika kita dalam keadaan syukur, dalam keadaan puas, itulah yang akan mendatangkan keuntungan besar bagi kita. Atau mungkin di ayat-ayat sebelumnya itu juga dikatakan tentang bagaimana berjemaat jika kita tinggal di dalam satu gereja, kemudian kita tidak merasa puas dengan gereja kita, tidak merasa puas dengan ibadah kita, akhirnya kita akan mikir seperti ini. Atau contoh gini deh, pernah nggak Bapak Ibu semua ketika datang satu ibadah, kemudian worship leader, pujian, penyembahan, pernah nggak di dalam hati Bapak Ibu berkata, oh nggak ngangkat nih WL-nya, aku nggak ngerasa nih. Pernah nggak merasa seperti itu? Kalau Bapak Ibu semua pernah merasa seperti itu, saya pun pernah Bapak Ibu. Akhirnya apa? Karena kita merasa kita tidak puas, akhirnya ketika pulang ibadah, kita tidak merasakan sesuatu. Akhirnya yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri. Nah, itu pun berlaku juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mulai merasa tidak puas, ketika kita mulai merasa tidak mengucap syukur dalam kehidupan kita, akhirnya kita akan mendapatkan satu kerugian yang besar. Kita akan terkurung di dalam kondisi yang seperti itu terus. Dulu Bapak Ibu, dulu sebelum tahu tentang grace, tentang bersyukur seperti ini, saya setiap bangun pagi itu merasa capek. Bahkan badan ini terasa pegal-pegal, merasa kayak gini dalam hati itu ngomong, aduh Tuhan, bangun lagi, mesti kerja lagi, mesti kehidupannya berputar lagi, saya bilang seperti itu. Tetapi ketika saya menyadari bahwa keinginan atau kepuasan itu dari dalam kita dengan disertai ucapan syukur, itu bangun pagi beda Bapak Ibu. Bangun pagi, ketika saya pribadi bangun pagi itu kondisinya jadi lebih segar, lebih merasa oh Tuhan, ini waktunya aku melihat mujizat. Ini waktunya Tuhan bekerja dalam hidupku. Dan ternyata ketika kita menyadari ucapan syukur bahwa kepuasan itu dari dalam, hidup kita itu jauh lebih enak Bapak Ibu semua.
Nah, kemudian yang ketiga, ini Tuhanlah sumber keinginan dan kepuasan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 24, mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan kedagingan bersama nafsu dan keinginannya. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal, surat Yakobus seolah-olah bertentangan dengan surat Paulus. Nah, yang ayat pertama tadi katakan, maka hawa nafsu yang dikandungnya itu akan melahirkan dosa. Loh, kita kan sudah di dalam Kristus, tapi kenapa ayat ini masih muncul? Ya seperti yang saya bilang tadi, Paulus ini mengatakan di dalam unsur vertikalnya Bapak Ibu, kita harus yakini dulu dari dalam diri kita bahwa kedagingan, keinginan, kepuasan, segala sesuatu yang buruk dari kita itu sudah disalibkan bersama Kristus. Ini dulu yang harus kita pahami. Keinginan, kepuasan, rasa syukur kita itu kita harus temukan di dalam Kristus. Kita nggak akan bisa menemukan kepuasan itu di luar kita. Kenapa? Karena kepuasan itu nggak ada batasnya. Kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang, Bapak Ibu semua. Ini yang perlu Bapak Ibu ingat. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir atau kemudian Bapak Ibu juga ingin orang-orang tidak membicarakan Bapak Ibu di belakang, menjelekkan Bapak Ibu, itu tidak akan pernah bisa. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Kita juga tidak bisa memuaskan diri kita sendiri. Contoh lagi Bapak Ibu, ini contoh saya sendiri. Saya ini orangnya suka gadget. Saya mengikuti gadget Samsung Note itu dari Note 2 kalau tidak salah. Jadi Note 2 pindah ke Note 3, pindah ke Note 4. Jadi setiap ada Samsung Note baru, saya beli. Sampai terakhir stop di Samsung Note 8, Bapak Ibu. Dan untungnya di situ bertobat. Jadi sekarang nggak ganti-ganti lagi sudah. Kenapa? Karena saya pikir karena saya mengikuti gadget. Jadi Note 2 keluar, Note 3. Ini fungsinya lebih bagus. Ini fiturnya seperti ini seperti ini. Akhirnya nggak pernah puas. Itu manusia saya. Itu keinginan manusia saya. Tapi ternyata ketika sampai di Note 8, ternyata Tuhan sadarkan. Dan ini masih saya pakai. Mungkin ini sudah sekitar 4 tahun kayaknya. Dan ini rekor terlama saya nggak ganti gadget. Dan itulah puji Tuhan udah bertobat dan sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Ini yang harus kita sadari terlebih dahulu. Keinginan kepuasan kita itu ada di dalam Kristus. Dan kabar baiknya kita sudah di dalam Kristus, kita adalah milik Kristus. Dan percayalah Bapak Ibu semua, ketika kita menyadari ini, inilah yang akan memberikan kepuasan bagi kita semua. Kemudian yang terakhir, ini ayat yang mungkin sering kita baca dan mungkin ini juga ayat yang sering dipakai untuk menyerang kita. Dikatakan kerja oleh karena itu kekasihku, sebagaimana kamu selalu taat tidak hanya ketika aku hadir, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir, kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Woi, nggak bisa dong keselamatan itu sekali selamat tetap selamat. Nggak bisa, itu loh ayatnya harus mengerjakan keselamatan. Nah, poin pertama adalah Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki, yang sudah kita terima. Nah, ini bisa kayak saya katakan, kerjakanlah keselamatan yang telah kita terima. Artinya apa? Yang sudah ada di dalam kita, baru kita mengerjakan. Nah, kemudian ayat berikutnya yang lebih luar biasa, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Saya garis merahi baik kemauan maupun kemampuan bertindak. Jadi setelah kita tahu keinginan kita disalibkan bersama Kristus, kepuasan kita disalibkan bersama Kristus, maka kemauan kita pun dan ketika kita bertindak
itu untuk menyenangkan Dia. Sekarang yang jadi PR kita, menjadi tugas kita sehari-hari, kita bertanya sama diri kita, bertanya sama Roh Kudus yang ada di dalam kita. Pertanyaannya cuma satu, Bapak Ibu. Tanyanya, kalau saya pribadi sih, saya setiap hari saya berusaha bertanya, Tuhan, Roh Kudus, Yesus, Bapa, terserah Bapak Ibu manggilnya seperti apa di dalam kehidupan kita. Tanyakan di dalam diri kita, tanyakan satu hal, keinginan apa yang Tuhan ingin aku lakukan hari ini. Itu doa saya setiap hari, Bapak Ibu. Saya selalu bertanya, Tuhan ingin aku ngapain hari ini? Itulah yang kita harus miliki dalam keseharian kita, Bapak Ibu semua. Milikilah saat teduh bersama Tuhan. Apakah MIP atau DPK itu termasuk saat teduh? Kalau bagi saya, bukan. Kenapa? Karena MIP, DPK ini kita sedang beribadah bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, jadi after ini, sesudah ini, mungkin bisa miliki saat teduh sendiri. Kalau mungkin kita pakai bahasa gereja kita, deep doa intimasi pribadi. Entah itu 10 atau 15 menit, Bapak Ibu. Sendiri aja hanya bersama dengan Tuhan sendiri. Mungkin 10 atau 15. Tanyakan dalam diri kita, tanyakan dalam Roh Kudus di dalam kita, Tuhan, kamu ingin aku ngapain hari ini? Kenapa? Karena ayatnya sangat jelas mengatakan, Tuhanlah yang menaruh kemauan maupun kemampuan untuk bertindak. Jadi ketika kita mau untuk menyenangkan Tuhan, dan bahkan nanti kita hari ini kita bertindak untuk menyenangkan Tuhan, itu Tuhan yang bekerja di dalam kita. Nah, ini jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah taruhlah keinginan kepuasan kita itu di dalam kita dan biarkanlah Tuhan yang bertindak untuk menyenangkan dirinya sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.